ketahuilah bahwa sholat, jika sholat itu dua rakaat saja, dua rakaat cukup, begitu, dua rakaat saja. Seperti sholat subuh dan sholat sunnah. Nah, ini nih, Imam Nawawi ini sebenarnya memberikan apa namanya isyarat di sini itu. Sholat dua rakaat itu ya sholat subuh sama sholat sunnah. Apapun sholat sunnahnya dua rakaat, begitu. Ya contohnya sekarang sholat tarawih gitu. Sholat tarawih ya sholat sunnah kan. Misalnya ada sholat tarawih yang mengatakan wajib. Nah, sholat sunnah berarti sholat tarawih berapa rakaat? Ya dua rakaat. Hanya yang fardu hanya sholat subuh, yang sunnah banyak termasuk sholat tarawih. Maka tidak maka di dalam sholat yang dua rakaat itu hanya ada satu tasyahud. Sedangkan sholat apa namanya yang berjumlah tiga rakaat atau empat rakaat, maka dalam sholat yang tiga rakaat dan empat rakaat itu ada dua tasyahud, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir atau tasyahud kedua. Ada awal ya ada kedua. Karena kalau disebutnya tasyahud kedua itu takutnya nanti ada tasyahud ketiga, tasyahud keempat enggak. Masalah disebutnya tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ada ketika ada awalan maka ada akhir. Ada jadian, ada putus. Wa yatasawwaru fi haqqil masbuki salasu tasyahudatin. Wa yatasawwaru fi haqqihi fi sholatil maghribi arba'u tasyahudatin. Mithlu ayyudrika al-imama ba'da ruku'i fi tsaniyah. Fayutabi'ahu fit tasyahudil awwali was tsani wa lam yahsul lahu min as-sholati illa rak'ah. Fa idza sallama al-imam qama al-masbuqu liya'tiya bi rak'atainil baqiyataini alaihi fa yusalli rak'atan wa yatashahhadu 'aqibaha li'annaha saniyatuhu thumma yusalli salisata wa yatashahhadu 'aqibaha. Tadi kan cuma ada dua tasyahud, ada tasyahud awal dan tasyahud kedua. Gitu. Tapi tergambarkan bagi seorang yang masbuk itu bisa tiga tasyahud. Ada kondisi di mana seorang yang masbuk, seorang yang makmum yang ketinggalan sholat imamnya, itu tergambarkan bisa tiga tasyahud. Begitu. Contohnya gimana? Yaitu pada sholat maghrib. Apa namanya? Bukan ya ini ya. Maksudnya itu tiga tasyahud dan empat tasyahud. Gitu. Jadi tergambarkan itu ada tiga tasyahud atau empat tasyahud. Itu tergambarkan pada makmum masbuk. Begitu. Contohnya gimana? Apa namanya? Imam nih imamnya udah i'tidal, dia baru datang. Kemudian dia ngikut, berarti otomatis dia ketinggalan satu rakaat gitu. Dia ketinggalan satu rakaat, kemudian dia ikut imam di tasyahud awal, ikut imam di tasyahud awal, lalu kemudian dia nambah satu rakaat, maka tasyahud tasyahud ketiga. Ketika imam sudah salam, maka dia berdiri untuk melakukan apa namanya dua rakaat atau di rakaat atau satu rakaat yang ia ketinggalan. Maka jadi tasyahudnya tiga atau empat gitu. Amma idza shalla nafilatan fanawa aktsara min arba'i raka'atin bi annawa mi'ata raka'ah fa ikhtiyar ayaktasira fiha ala tasyahudaini. Fayusalli ma nawahu illa dua rakaat. Setiap dua rakaat bukan tasyahud. Setiap dua rakaat bukan tasyahud. Setiap dua rakaat tasyahud. Terus setiap satu saat maksimal dua tasyahud. Gitu. Nah, sedangkan apa namanya itu kan maksimalnya. Nih misalnya, ini dalam sholat itu maksimal dua tasyahud. Gitu. Nah, terus berapa rakaat sih? Satu tasyahud itu dua rakaat. Dua rakaat itu pasti ada satu tasyahud. Boleh satu rakaat itu tasyahud. Kayak sholat maghrib. Dan sholat maghrib di satu rakaat terakhir itu kan ada tasyahudnya. Gitu. Jika dia nambahin dua tasyahud, gitu loh. Inzatan ala dua tasyahud dalam satu sholat, kok lebih daripada dua tasyahud, atau lebih dari dua rakaat gak ada tasyahudnya, maka sholatnya batal. Wa qala akharun yajuzu ayat tasyahada fi kulli rak'ah wal asau jawazuhu fi kulli rak'ataini la fi kulli rak'atin wallahu a'lam. Nah, sebagian ulama mengatakan mazhab Syafi'i ya boleh tasyahud di setiap rakaat. Sedangkan yang ashah boleh di setiap dua rakaat, bukan di setiap satu rakaat. Boleh di setiap dua rakaat, tapi nggak boleh di setiap satu rakaat. Wa sabata minha.
Faslun mengenai perbedaan pendapat tentang redaksi tasyahud dan yang sabit dalam redaksi tasyahud. Mau turun. Wa amalah tasyahudi fathabata fihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatu tasyahudat. Adapun redaksi tasyahud itu termaktub atau tetap dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga tasyahud. Tiga tasyahud. Ahadua riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadisnya yang mereka riwayat Ibnu Mas'ud. Wa rawaina fi Sunan al-Baihaqi bi isnadin jayyidin an al-Qasim qala 'allamatni Aisyah radhiyallahu anha qalat hadza tasyahudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada satu riwayat lagi di Sunan Baihaqi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa tahiyat Nabi? At-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat وبتشديد الياء أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وروينا في الموطأ والسنن البيك وغيرهما أيضا بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفي رواية عنها في هذه الكتب التحيات الصلوات الطيبات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ورأينا في الموطأ وسنن البيهقي أيضا بالإسناد الصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام عليك السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد بركات قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله ولكون الأمر فيها على السعة والتخيير اختلفت ألفاظ الرواة والله أعلم. Dan ketahuilah bahwa boleh tasyahud itu dengan bacaan redaksi tasyahud, bacaan tasyahud yang kamu pengenin terserah. Tapi yang sudah disebutkan di atas tadi, bacaannya terserah kamu milih yang riwayatnya siapa pun itu. Ini yang telah dinas oleh Imam Syafi'i dan lain-lain eh, termasuk para ulama. Nah, yang paling afdal menurut Imam Syafi'i yaitu hadisnya Ibnu Mas'ud. Nah, kalau Imam Baihaqi tadi itu hadisnya Ibnu Mas'ud, sedangkan kalau pilihannya Imam Syafi'i yaitu hadisnya Ibnu Abbas yang kita amalkan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Karena apa di at-tahiyatul mubarakat ada tambahan al-mubarakah gitu. Dan Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan bahwa karena memang urusan dalam bacaan tasyahud ini apa namanya luas, bacaannya banyak riwayat dan tidak diberikan pilihan, maka ya akhirnya perbedaan-perbedaan periwayatan itu ada. Ya Allah a'lam. Faslun fi bayani hukmi man iktasara ala ba'di alfadhi tasyahud. Nanti di penjelasan selanjutnya mengenai penjelasan hukum orang-orang yang meringkas sebagian bacaan tasyahud bagaimana hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya Assalamualaikum.